Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat kau jadikan hidupku berarti. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat kau jadikan hidupku berarti. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Salam damai bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namanya selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah, marilah renungan kali ini kita mulai dengan metode sharing. Tentunya kita juga mempersiapkan bacaan untuk bahan renungan saat ini, yaitu 1 Raja-Raja 3 ayat 5-12. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah, saya percaya dan yakin semua kenal yang namanya Chris John. Dia seorang petinju dari Indonesia yang sudah banyak sekali mendapatkan prestasi kejuaraan. Suatu ketika dia didatangi seorang penggemarnya dan dia berkata, "Chris, kamu ini enak ya, hanya bermain beberapa menit saja sudah menang, tetapi hadiahmu mengalir terus-menerus."
Prince John mendengar itu hanya diam. Tetapi di dalam batinnya dia berkata, inilah penyakit orang zaman sekarang. Sukanya hanya melihat hasil, tapi tidak mau melihat prosesnya. Jujur saja, seorang penggemar itu memang tidak tahu latar belakang kehidupan Prince John. Tetapi ternyata sejak kecil, remaja sampai pemuda, waktunya Prince John itu dipakai untuk latihan. Tidak ada waktu yang longgar untuk kongko, bahkan dolan tidak ada. Dia memang dipersiapkan oleh keluarganya untuk bisa menjadi juara sejati di dalam olahraga tinju. Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah, pada saat ini ternyata banyak sekali orang-orang yang menjalani hidupnya dengan cara berpikir yang pragmatis dan instan. Ciri-cirinya apa? Inginnya segala sesuatunya tersedia dengan cepat. Dia cuma memperhatikan kepentingan sesaat saja. Dia tidak mau dalam proses yang panjang untuk meraih sesuatu. Dan lagi, orang yang berpikir seperti ini biasanya sikapnya itu manja, tidak mau bekerja keras, dan sukanya itu menerabas aturan-aturan yang berlaku. Contoh saja, kalau orang ingin kaya, ya korupsi. Mungkin di dalam slogan hidupnya itu ialah kecil dimanja, pemuda foya-foya, kalau tua kaya raya, dan mati pun minta masuk surga. Kalau ujian ingin mendapat nilai yang bagus, japlak, nyontek. Bahkan kalau dia pengen tujuannya itu cepat sampai, dia tidak segan-segan mau melanggar rambu-rambu lalu lintas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah, seandainya cara hidup dan berpikir seperti ini melanda pada diri kita masing-masing pribadi lepas pribadi, bagi orang-orang yang percaya, lalu bagaimana tindakan kita? Pertama, kita harus mau mengubah cara hidup kita, mau berupaya dengan hidup yang benar sesuai dengan ketaatan kepada Tuhan. Mau hidup dalam visi kerajaan Allah, yaitu hidup dalam kebenaran sesuai dengan nilai-nilai kerajaan. Di sini Raja Salomo bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya visioner. Raja Salomo dengan kerajaan Allah itu, dia tidak mau mementingkan keinginan sendiri. Ini terbukti ketika dia menjadi raja, bahkan Tuhan menemui melalui mimpi dan bertanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kita mesti berpikir, seandainya Salomo itu hanya berpikir secara pragmatis dan instan, dia pasti minta harta benda yang berlimpah-limpah. Supaya apa? Supaya dia hidup berfoya-foya, hartanya tidak habis-habis. Minta semua musuhnya mau takluk di hadapannya. Tapi itu semua tidak diminta oleh Raja Salomo. Justru dia meminta hikmat pengetahuan dari Tuhan. Karena apa? Dia merasa dirinya ini
menyadari sekali sebagai raja muda yang belum sekali punya pengalaman, tapi tugas berat yang akan diemban di hadapannya, yaitu mau memimpin rakyat yang besar. Maka dia minta pengetahuan hikmat dari Tuhan untuk bisa menjalankan hukum, keadilan, pemerintahan, bahkan bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah, dari kisah Salomo ini bisa kita mendapatkan pelajaran. Yang pertama, kita diingatkan sebagai orang yang percaya tidak bisa memutuskan hidup hanya berdasarkan kepentingan sesaat. Kita dituntut harus bisa dan mau hidup di dalam visi kerajaan Allah, yaitu hidup dalam kebenaran, hidup dengan kehendak Allah. Kita tidak boleh hanya mengejar keinginan sesaat, hanya mengejar keinginan sendiri, tetapi kita harus mau memandang di masa depan yang kepentingannya lebih luas dan lebih besar. Sebagai orang percaya, harapan kita adalah bisa menjadi berkat bagi orang banyak dan bisa menjadi inspirasi bagi orang banyak itu melalui kebaikan, ketaatan, menjalankan firman. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di rumah. Seandainya kita sebagai orang percaya, kita mendapatkan satu pertanyaan, susah atau gampang sebetulnya hidup di dalam visi kerajaan Allah itu? Saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di rumah sudah mempunyai jawaban sendiri-sendiri. Tapi sebaiknya saya juga ingin memperkenalkan di ruang ini karena saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh saudara Elizabeth. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara di rumah juga. Dan sebelah kanan saya Mas Andri. Apa kabar Mas Andri? Puji Tuhan, luar biasa. Salam Bapak, Ibu, dan saudara. Nah, saya lanjutkan. Sesuai dengan pertanyaan yang sudah saya berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di rumah. Untuk Mbak Elizabeth sendiri sebagai orang percaya, susah atau gampang hidup di dalam visi kerajaan Allah itu? Mari. Ya, terima kasih Bu Nir untuk pertanyaannya. Bagi saya sendiri, hidup dalam visi kerajaan Allah itu tentu tidak mudah. Tetapi sebagai anak-anak Allah, kita bertanggung jawab dan kita harus melakukannya. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai kita dan Roh Tuhan yang akan memampukan kita untuk melewati hal-hal yang tidak mudah itu. Tentunya seperti janji Tuhan bahwa Tuhan turut bekerja untuk melakukan segala yang baik dalam hidup kita. Apalagi di saat kondisi seperti ini, kita dihadapkan dengan virus corona yang membuat dampak besar dalam kehidupan kita, dalam aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam bisnis dan usaha. Tentu kita merasa sedih, kita merasa takut, kita merasa was-was. Tetapi satu hal yang selalu kita pegang, kita harus percaya, bersandar, dan mempunyai harapan di dalam Tuhan, sehingga kita mampu melewatinya bersama Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Tentu saja dalam kehidupan kita juga tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, juga menjaga jarak, sehingga kita dapat melewati segala sesuatu ini dengan mudah. Tentu kita juga yakin dan percaya ada rencana yang indah di balik semua ini. Kita harus berpegang teguh bersama Tuhan. Mari kita yang di sini, Bapak, Ibu, dan saudara yang di rumah, kita tetap hidup dalam visi kerajaan Allah, dan pada akhirnya nanti kita memperoleh mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Tuhan di dalam surganya. Seperti itu, Bu Nir. Ya, terima kasih Mbak Eli. Jawabannya bagus sekali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di rumah.
kita diingatkan kembali oleh Mbak Elizabeth. Untuk selanjutnya, Mas Andri, pertanyaannya juga sama. Sebagai orang percaya, susah atau gampang hidup di dalam visi kerajaan Allah itu? Bagaimana menurut Mas Andri? Silahkan. Terima kasih waktunya. Saya setuju dengan Mbak Elizabeth tadi bahwa hidup dalam visi kerajaan Allah itu memang tidak mudah dan sulit, tetapi kita harus tetap percaya, kita harus optimis untuk dapat mencapai atau meraih visi itu. Tentunya dengan penyertaan dan tuntunan Tuhan. Dalam hidup kita ada dua pilihan, hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Tetapi sayangnya ketika kita mengalami persoalan, mengalami permasalahan, kita sering jatuh dalam keinginan daging. Padahal keinginan daging itu yang menghambat kita untuk meraih kerajaan Allah itu sendiri. Kita harus belajar, kita harus berubah, bercermin dan introspeksi diri, mengubah hal buruk menjadi kebaikan. Jangan selalu merasa diri kita itu kecil, remeh, dan tidak berguna. Kita harus belajar perumpamaan tentang biji sesawi. Biji sesawi itu memang kecil dari segala jenis benih, tetapi ketika tumbuh besar dan menjadi pohon, burung-burung bernaung dan bersarang pada cabang-cabang pohon itu. Demikian juga dengan kita sering menganggap diri kita itu kecil, remeh, tetapi ketika Tuhan mengubah kita menjadi besar dan luar biasa, kita boleh menjadi teladan dan menginspirasi orang banyak hidup dalam kebenaran, ketaatan pada Tuhan, di dalam masyarakat, di dalam pelayanan, dan melalui firman Tuhan. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Mas Andri, jawabannya juga bagus sekali, mengingatkan kepada kita semua, baik yang ada di sini, baik yang ada di rumah, bahwa memang kita sering merasakan sebagai anak Tuhan ini merasa tidak ada harganya, tidak berguna sama sekali. Tapi ternyata kalau kuasa Tuhan sudah mau bekerja pada diri kita, yang kecil akan menjadi besar, yang biasa akan menjadi luar biasa. Mungkin begitu Mas Andri. Ya, terima kasih. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, renungan kali ini yang kita bisa bersama-sama jalani dari awal sampai selesai. Dan saya percaya hidup dalam visi kerajaan Allah itu memang susah. Tetapi kalau kita mau dan bersandar pada Tuhan, dengan syarat kita percaya kepada firman-Nya, kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dengan tulus dan ikhlas, bahkan siap untuk menderita bagi Tuhan, mesti berkah.